Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih buat PGPI Jawa Timur, PGPI Kabupaten, dan Gereja GPPI yang telah memfasilitasi untuk terlaksananya seminar ini. Saya Robson Samosir akan membawakan satu tema yang menurut saya ngeri-ngeri sedap ini ya, yaitu mengenai Kristen progresif. Dan saya tidak dalam konteks untuk membahas semuanya, tetapi hanya satu tema saja, yaitu terkait dengan finalitas Kristus Yesus. Ini merupakan inti utama dari kekristenan. Kita mendasarkan keyakinan kita pada Yesus sebagai Allah, sebagai juru selamat, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu sifatnya final, tidak bisa berubah dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, dalam konteks finalitas Kristus ada dua hal yang akan saya bahas. Yesus tersalib untuk menebus dosa dan Yesus satu-satunya juru selamat. Kristen progresif adalah kumpulan dari berbagai macam ajaran yang pernah ada dan sudah ditolak atau ditentang dalam sejarah gereja. Dan tidak ada yang baru sebenarnya di dalam Kristen progresif. Gerakan ini bertujuan untuk menyusupi gereja Injili dari dalam. Gerakan ini memberi teologi lama dengan wajah dan nama yang baru. Dan sangat bersemangat untuk membarui gereja menurut dogma postmodern. Spirit postmodern dan liberalisme sangat kental mewarnai gerakan atau ajaran dari Kristen progresif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah Yesus sejarah, Jesus seminar. Nah, itu ada nuansa-nuansa yang sangat kental dan mirip sekali dengan Kristen progresif atau dengan teologi liberal. Kalau kita bicara tentang spirit postmodernisme, ada tiga hal. Spirit utama dari postmodernisme. Yang pertama, there is no absolute truth. Yang kedua, there is no absolute certainty. Yang ketiga, there is no absolute meaning. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak. Tentu ini sangatlah berbeda dan harus kita tolak. Karena bagi kita, kekristenan itu kebenarannya adalah mutlak sifatnya. Yesus itu mutlak. Kalau Yesus tidak mutlak kebenarannya, ngapain kita yakini? Dan secara umum terkait dengan filosofis, kita meyakini sesuatu karena kita anggap itu benar. Ngapain kita meyakini sesuatu yang tidak benar adanya? Nah, masalahnya bagaimana membuktikan bahwa apa yang kita yakini itu adalah benar dengan berbagai macam pembuktian yang ada. Misalnya, Yesus mati, Yesus bangkit. Saya bisa membuktikan kebenarannya baik secara teologis, secara historis, maupun secara logis atau filosofis. Nanti kita bisa banyak berdiskusi terkait dengan hal ini. Tapi saya mau tekankan bahwa keyakinan kita itu benar-benar didasarkan pada keyakinan atau argumentasi yang sangat kuat. Argumentasi yang sangat kuat. Tapi sebelum lanjut, penting untuk kita mencatat ini sebagai sebuah prinsip yang utama. Bahwa pikiran kita, perasaan kita harus tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita tidak anti logika, kita harus kritis. Kekristenan tidak anti logika. Kita harus sekritis-kritisnya, tapi ingat, secerdas-cerdasnya kita, sepintar-pintarnya kita, akal tidak menjadi tolak ukur utama dalam kita membangun sebuah kebenaran, Alkitab. Jadi pikiran kita harus tunduk kepada Alkitab. Tetapi meskipun ya kita punya iman, tetap pikiran harus dipakai. Nggak bisa kita ngomong begini, Pak Pendeta dulu ya, saya itu sedikit-sedikit pakai otak. Semenjak saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya nggak pakai otak Pak Pendeta. Nggak bisa begitu. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jadi akal budi juga merupakan kasih karunia daripada Tuhan. Sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita untuk kita bisa berpikir atau memfilter sesuatu itu benar atau tidaknya. Gerakan Kristen progresif berusaha menyesuaikan kekristenan pada suasana postmodern yang sekarang mendominasi budaya. Intinya, postmodern menolak anggapan bahwa kebenaran itu mutlak bisa dikenal. Kekristenan progresif adalah agama yang sama sekali berbeda. Bagi saya, nggak layak mereka menyebut diri mereka Kristen. Ya, Kristen progresif, yang ada Kristen agresif.
Ya, bukan progresif tapi regresif. Itu bukan sebuah kemajuan tapi sebuah kemunduran. Ya, karena apa? Karena inti-inti dari iman Kristen itu semuanya ditolak. Inti-inti dari iman Kristen itu semuanya ditolak. Ya, bukan hanya terkait dengan finalitas Kristus, tapi juga Alkitab sebagai firman Allah itu diragukan karena banyak salah dan banyak kontradiksi. Terus dosa warisan, ya, dosa warisan itu juga ditolak. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran dari Kristen progresif yang jelas-jelas menyimpang dan tidak layak untuk disebut Kristen. Terserah mereka menyebut diri mereka nama lain, tapi jangan menggunakan kata Kristen. Karena itu identik dengan keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau nggak mengakui itu, jangan mengakui diri Kristen. Terserah mau Kristen kek, Kristen kak, pokoknya jangan Kristen. Amin. Iya, harus begitu supaya kita ingat Kristen. Nah, saya bukan orang Batak ya, orang Jawa ya. Halus banget loh ini. Udah ini saya sudah buat sehalus-halusnya. Orang Jawa yang kebetulan bermarga Samosir. Nah, pembahasan mengenai Yesus yang tersalib untuk menebus dosa manusia dan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat sangatlah terkait. Ini seminar sangat penting dan urgent sifatnya. Urgent sifatnya. Saya mengapresiasi banget lah PGPI bisa membuat satu kegiatan yang seperti ini. Jadi harus diperlengkapi secara khusus hamba-hamba Tuhan atau para pendeta. Supaya mereka ketika ditanya minimal tahu itu apa Kristen progresif dan tahu apa yang diyakini oleh Kristen progresif. Supaya dengan hadirnya seminar ini kita bisa memberikan jawaban yang proporsional. Kita mulai dari Yesus tersalib untuk menebus dosa. Pemahaman kaum progresif tentang salib adalah Yesus dibunuh oleh orang banyak yang marah karena berbicara kebenaran kepada yang berkuasa. Jadi begini Bapak Ibu, sebelum saya lanjut apalagi nanti menjawab ya keyakinan dari Kristen progresif. Saya sangat senang ketika seminar itu memaparkan dulu ya pemahaman dari sebuah kelompok. Jadi jangan terlalu mudah kita menyesatkan sesat itu. Kayak pendeta yang tadi disebut tadi itu Mr. W. Yang gampang sekali menyatakan sesuatu sesat, salah, goblok, nggak boleh gitu. Kita dengar dulu apa sih keyakinan mereka, apa pemahaman mereka, baru kita bisa memberikan tanggapan. Ya, terus apakah ada keunggulan, ada kelebihan dari Kristen progresif? Ini penting untuk kita ketahui terlebih dahulu. Supaya saya tidak dibilang subjektif. Jadi saya harus paparkan apa pandangan mereka ya dalam Kristen progresif. Duduk lagi. Pemahaman kaum progresif tentang salib adalah Yesus dibunuh oleh orang banyak yang marah karena berbicara kebenaran kepada yang berkuasa. Allah tidak membutuhkan pengorbanan Yesus, tetapi mengizinkannya demi adanya sebuah role model, contoh pengampunan. Jadi bukan dalam konteks untuk menebus dosa manusia, tapi untuk kita teladani. Jadi kalau kita bicara pengampunan, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Yang bahkan ketika dia dibunuh pun, ya dia tetap mengampuni. Woi keren ya, keren banget. Tapi ini apakah Alkitabiah? Tentu tidak. Saya akan paparkan begitu banyak sekali ayat yang eksplisit sifatnya, yang menegaskan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Nah, salah satu penulis Kristen progresif bernama Brian Zahnd, ya Brian Zahnd kemarin di Indonesia yang mempopulerkan Kristen progresif ini namanya Brian Siwarta. Memang agak lain yang namanya Brian ini memang. Brian Zahnd, ya Allah tidak membunuh Yesus, budaya dan peradaban manusia yang melakukannya. Allah tidak menuntut kematian Yesus, kita yang melakukannya. Ini aja udah ngeri-ngeri sedap terdengar. Satu hal yang hampir semua pemikir utama kaum progresif sepakati adalah Yesus tidak mati untuk membayar dosa. Dia disalibkan oleh orang banyak pada waktu itu, ya, karena mengatakan kebenaran kepada penguasa dan kasih dan pengampunan dia terhadap mereka yang membunuh dia adalah contoh yang harus kita semua teladani. Ini keyakinan utama dari Kristen progresif terkait dengan Yesus. Menurut orang Kristen progresif, ya Yesus tidak harus mati, tetapi dia menundukkan dirinya pada kehendak orang banyak pada waktu itu. Orang banyak ingin membunuh dia, ya udahlah, dia biarkan ya orang banyak itu untuk membunuh dia. Nah, Brian Zahnd, salib bukan gambaran pembayaran,
salib adalah gambaran pengampunan. Salib bukanlah tempat Allah menghukum anaknya untuk melampiaskan kemarahannya. Salib adalah tempat Allah menyelamatkan dunia melalui kasih yang berkorban. Pengorbanan Yesus harus dilakukan untuk meyakinkan kita untuk berhenti mempersembahkan korban-korban berikutnya yang tidak bisa meyakinkan Allah untuk pengampunan. Nanti kalau kita baca surat Ibrani, ini sangatlah bertentangan. Kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban karena kita punya keyakinan bahwa Yesus itu final dan sempurna. Semua dalam perjanjian lama itu hanya bayang-bayang korban yang dipersembahkan. Itu merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi nggak perlu lagi kita mempersembahkan korban, ya, bukan untuk meyakinkan Allah bahwa korban itu nggak bisa mengampuni. Justru sebaliknya, Yesus Kristus itu adalah penggenapan yang sempurna dari semua korban yang dipersembahkan oleh perjanjian lama. Yang setuju katakan amin. Brian McLaren menawarkan cara lain untuk memahami perjamuan Tuhan. Pada inti pemahaman sebenarnya bukanlah keharusan. Tidak ada yang diperlukan untuk memuaskan Allah yang bermusuhan karena melalui Kristus. Allah telah menyatakan dirinya pada dasarnya murah hati dan baik. Berusaha mencari pendamaian, bukannya bermusuhan dan membalas dendam atau perlu dipuaskan. Salah satu hal yang kita yakini sebagai orang Kristen, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi seterunya Allah. Ya, nanti Kristus yang mendamaikan kita sehingga kita dari seteru menjadi sekutu. Steve Chalk berkata, substitusi penal sama dengan kejahatan terhadap bapa yang pendendam. Menghukum anaknya atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Nah, ini bagaimana kita menanggapi ini? Jadi Yesus seharusnya nggak perlu mati bagi setiap kita. Karena kan Allah nggak pernah salah. Ngapain dia mati? Jadi nggak diperlukan substitusi penal itu. Tidak ada yang diperlukan untuk memuaskan Allah yang bermusuhan. Karena melalui Kristus Allah telah menyatakan dirinya pada dasarnya murah hati dan baik. Berusaha mencari pendamaian, bukan bermusuhan dan membalas dendam atau perlu dipuaskan. Selanjutnya Rob Bell, ya, Rob Bell bukan Robson, Rob Bell. Kalau Robson saya Bapak Ibu, ya. Allah tidak menetapkan sistem korban, manusia yang melakukannya. Sistem korban berkembang ketika manusia mengembangkan berbagai macam ritual untuk membantu mereka mengatasi rasa bersalah dan rasa takut. Bell mengklaim orang-orang Kristen awal melangkah lebih jauh ketika mereka memilih untuk menafsirkan kematian Yesus melalui kacamata sistem korban itu. Percaya bahwa kedamaian yang manusia rindukan bersama Allah selama ribuan tahun pada dasarnya adalah sebuah kenyataan. Nah, saya masuk kepada tanggapan. Mungkin saya bisa minta tolong supaya ayat-ayat Alkitab bisa ditampilkan ya. Saya akan memunculkan banyak sekali ayat-ayat Alkitab dan menerangkannya. Nah, kita tahu bahwa Alkitab itu sangat clear dalam menjelaskan bahwa Yesus itu mati untuk menebus setiap kita. Dia mati untuk menebus dosa. Dan Alkitab juga menjelaskan alasan mengapa Yesus mati. Kenapa Yesus yang mati? Dan mengapa cara yang dia pakai untuk menyelamatkan setiap kita dengan cara disalibkan. Alkitab very clear dalam menjelaskan semuanya itu. Sehingga keyakinan kita itu bukan sesuatu yang tanpa dasar. Dasarnya itu sangat kuat. Dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita mulai dengan Kejadian 3. Kejadian 2, saya mulai dari Kejadian 2 deh. Kejadian 2 itu bicara tentang larangan. Jangan makan buah itu. Pada waktu kamu makannya, kamu mati. Ya, tapi seandainya ya, kalau Adam dan Hawa itu orang Batak atau Manado, nggak jatuh dalam dosa kita. Karena bukan buahnya yang dimakan, ularnya yang dimakan. Karena bagi orang Batak sama Manado, ular lebih enak daripada buah. Kong dikasih rica-rica, waduh, jadi lapar kita. Kejadian 3 ayat 7. Hal yang pertama sekali disadari oleh manusia ketika manusia jatuh dalam dosa adalah apa? Telanjang. Lalu mereka membuat pakaian dari daun pohon, ya jengkol betul. Pohon ara. Dari pohon ara.
Nah itu di ayat 7. Di ayat 21 ya, Tuhan membuat pakaian lain dari kulit binatang. Itu ada makna simboliknya, bukan hanya sekedar sebuah pakaian tambahan. Itu ada makna simboliknya. Maksudnya begini, karena kejatuhan manusia dalam dosa ada yang dikorbankan. Dalam bahasa Ibrani, penebusan itu adalah kapar, bukan terkapar, kapar. Ya. Kapar, kita yang terkapar kalau dipaksakan untuk terus memberikan perpuluhan, terkapar itu namanya. Itu betul. Ya, untung bukan saya yang membahas tadi. Kalau enggak saya langsung terkapar. Nah, kapar itu artinya menutupi. Jadi Allah menggunakan satu sarana untuk menutupi dosa kita, ya, dengan binatang yang tak bersalah. Ini menggambarkan Yesus tadi. Dia nggak bersalah memang, tetapi nggak bisa nggak Yesus. Harus Yesus yang menyelamatkan setiap kita. Karena kalau bukan Allah yang menyelamatkan kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada. Jadi inisiatif keselamatan itu haruslah sesuatu yang berasal dari Allah. Nah, jadi dalam Kejadian 3 sebenarnya sudah terang benderang mengapa harus Allah yang menyelamatkan, mengapa dengan cara mati untuk dia diselamatkan atau dengan cara dia disalibkan. Kejadian 3 ayat 15. Di sana ditekankan, itu disebut dengan proto-evangelium oleh seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus dari abad kedua. Proto-evangelium, ayat penginjilan yang pertama. Itu bicara tentang janji keselamatan yang pertama sekali diproklamirkan oleh Allah. Bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak, ya rem betul. Menginjak kepala ular Bapak Ibu. Ya, artinya akan menghancurkan kuasa kegelapan. Hanya Yesus yang bisa menghancurkan kuasa kegelapan. Jadi sudah dinubuatkan bahwa akan hadir seorang juru selamat yang menyelamatkan setiap kita. Nah, sekali lagi ya, dalam perjanjian lama sudah ditegaskan solusi yang Allah berikan untuk menyelamatkan setiap kita. Dan dalam perjanjian lama itu bayang-bayang wujud yang sebenarnya adalah siapa? Yesus Kristus. Kayak domba dipersembahkan ya. Itu semua hanyalah gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi eksplisit sekali sifatnya. Yesus itu memang datang karena kita manusia telah jatuh dalam dosa. Dan semua kita tanpa terkecuali telah berdosa ketika Adam berbuat dosa. Termasuk bayi? Termasuk bayi? Bayi termasuk berdosa enggak? Bapak Ibu meyakini enggak original sins, dosa warisan? Jadi tanpa terkecuali semua manusia itu telah jatuh dalam dosa karena manusia pertama yaitu bernama Adam. Adam dan Hawa. Ya. Makanya yang disebut penggoda itu adalah wanita penggoda. Karena yang tergoda yang pertama sekali adalah Hawa. Kok Adam, Pak? Hawa. Kalau Adam penggoda jadinya. Iya. Ya kan? Jadi kita bisa lihat ya cerita itu begitu bukan hanya sekedar lengkap disampaikan tapi terurai dengan sistematis. Nah, kalau kita melihat ya dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya terbentang secara gamblang dan jelas tentang apa yang kita yakini secara khusus dari inti iman kekristenan. Nah, saya akan masuk ke dalam perjanjian baru, bagaimana perjanjian baru dengan eksplisit menjelaskan tentang tujuan dari kedatangan Yesus, bahwa dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3. Apakah benar Yesus tidak mati untuk menebus dosa, tapi hanya menjadi sebuah model pengampunan untuk kita bisa teladani? Kita lihat Alkitab dong. Makanya pertama-tama kalau kita bicara tentang teologi atau pengajaran, apa kata Alkitab atau kembali back to the Bible, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa? Yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Eksplisit enggak ayatnya mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita? Eksplisit enggak? Eksplisit dan bahkan dikatakan sesuai dengan kitab suci. Artinya Yesus ini adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Yesus itu disampaikan
ya, bukan hanya sekedar mati sesuai dengan kitab suci, tapi juga bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Karena kalau dia mati, nggak bangkit, nggak ada kemenangan, nggak ada keselamatan, nggak ada kehidupan di balik kematian. Dan salib dan kebangkitan ini merupakan teologi utama dari Rasul Paulus. Dia mendasarkan inti dari teologianya pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Kenapa pada kebangkitan Yesus? Karena tanpa kebangkitan nggak ada gereja, nggak ada kekristenan. Logisnya, mengapa kita yakin Yesus itu bangkit? Karena ada Kristen, ada gereja. Itulah bukti dari kebangkitan Yesus. Meskipun kita bisa menjelaskan panjang lebar bukti-bukti dari kebangkitan Yesus. Misalnya, kalau kita tidak menggunakan Alkitab misalnya, masih bisakah kita membuktikan bahwa Yesus bangkit? Kalau kita nggak menggunakan Alkitab, masih bisakah kita membuktikan bahwa Yesus bangkit? Sangat bisa. Banyak sekali. Nah, saya bisa menggunakan dua sumber. Yang pertama, sumber dari orang Kristen, orang percaya yang tidak disaksikan oleh Alkitab. Lalu dari orang-orang yang tidak percaya, bukan pengikut Yesus. Kalau orang Kristen misalnya, orang percaya Yesus, itu dari abad pertama dan abad kedua, meskipun Alkitab tidak catat. Misalnya, Yohanes itu memuridkan seorang yang bernama Ignatius. Itu abad pertama. Ignatius lalu Polikarpus. Ignatius Polikarpus itu memuridkan seorang yang bernama Irenaeus. Irenaeus itu memuridkan seorang yang bernama Hippolytus. Ini abad pertama dan abad kedua dari sumber Kristen yang menekankan bahwa Yesus itu mati, Yesus itu bangkit dari kematian, bahwa Yesus itu Allah, sehakikat dengan Bapa, dan suatu hari nanti dia akan datang kembali. Itu sumber di luar Alkitab. Nah, kalau yang non Kristen ada nggak? Banyak. Misalnya siapa? Polikarpus, Cornelius Tacitus, Marabar Serapion, Plegon, ya, Lucianus dari Samosata, dari Samosata ya, bukan Samosir, Samosata. Jadi banyak sekali. Ini dari abad 1 dan abad 2. Ini sumber-sumber yang mendukungkan keyakinan kita dari kitab suci bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Kalau dia tidak bangkit, tidak ada kehidupan. Kalau dia tidak bangkit, tidak ada pengampunan. Lanjut, kita buka Galatia 1 ayat 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Next. Yang telah menyerahkan dirinya karena apa? Karena apa? Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ini kan eksplisit. Makanya saya bingung, kenapa ya orang Kristen progresif, saya bertanya gitu loh, bagaimana cara mereka membaca Alkitab gitu loh. Apakah mereka hanya mencari ayat-ayat yang bisa mendukung mereka, sehingga mereka menutup mata dari semua ayat yang seperti ini, yang jelas gitu loh, gamblang gitu loh. Nah sekarang coba Roma pasal yang ketiga ayat 25. Roma 3 ayat 25. Saya akan beberkan begitu banyak sekali ayat untuk menunjukkan kuat sekali keyakinan kita. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lagi-lagi ya, Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian dari sejak kekal itu. Ide atau rencana keselamatan itu tidak ujuk-ujuk dari sejak kekal Tuhan rancangkan. Tapi ada waktu yang Tuhan tentukan untuk menghadirkan anaknya. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, dari hukum Taurat. Nah, sekarang Roma pasal yang ke-5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini jelas. Jadi salib Kristus itu adalah media yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, saya sekarang tanya sama Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu nanti tanya sama saya.
Ya. Kenapa Yesus harus mati dengan cara disalibkan? Kenapa nggak langsung dipancung? Kenapa nggak disengat sama listrik? Hah? Kenapa nggak digelitik sampai mati? Sampai mati. Atau di penjara, dibiarkan dalam penjara, nggak dikasih makan, akhirnya mati. Kenapa harus dengan cara disalibkan? Ulangan 21 ayat 23. Di sana sudah dikatakan bahwa orang yang mati dengan cara ditinggikan atau disalibkan itu terkutuk. Maka janganlah mayatnya dibiarkan selama-lamaan pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi salib itu lambang dari kutuk. Nah sekarang Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang disalibkan. Itu Paulus yang sampaikan. Terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi sebenarnya salib itu adalah lambang kutuk. Nah, mengapa Yesus harus disalibkan yang merupakan lambang dari kutuk? Itu sebenarnya menggambarkan keadaan kita orang berdosa. Bahwa kita pada hakikatnya adalah orang-orang yang terkutuk karena dosa. Orang-orang yang terhina. Maaf kalau saya menggunakan kalimat ini ya. Kita adalah orang-orang yang biadab, orang-orang yang brengsek. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang dibunuh. Tapi Dia memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dia memikul salib itu. Jadi salib yang adalah lambang dari kehinaan, lambang dari kutuk menjadi sebuah lambang dari kemenangan. Yang setuju katakan amin. Coba kita buka Roma 1 ayat 16 dan 17. Tadi saya katakan bahwa Paulus itu mendasarkan teologi utama pada peristiwa salib ya dan kebangkitan Yesus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dalam bahasa asli, LAI itu menerjemahkan epais kunomai dalam bahasa positif, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi dalam terjemahan lain, ya secara literal, itu lebih tepat kalau diterjemahkan demikian, bahwa aku tidak menjadi malu karena Injil. Dan ini ada backgroundnya. Jadi waktu Paulus menulis surat Roma, dia nggak pernah ke Roma sebelumnya. Nah, ada tuduhan yang mengatakan Paulus itu takut ke Roma. Dia malu karena pesannya itu tentang Yesus yang tersalib. Itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Dalam abad pertama, berita tentang salib itu nggak dikategorikan sebagai kabar bahagia, kabar baik, tidak. Tapi sebagai sebuah kebodohan. Itu di abad pertama. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan bahwa bagi orang Yahudi, berita tentang salib adalah sebuah batu sandungan. Bagi orang Yunani, sebuah kebodohan. Tapi tidak bagi kita. Nah, di Roma, mereka meyakini bahwa Roma itu adalah pusat dari kebijaksanaan. Pusat dari kekuasaan. Dunia militer, makanya dianggap Paulus takut ke sana. Nah, Paulus berikan jawaban, tidak. Kembali lagi Roma pasal yang 1 ayat yang ke-16 tadi. Kenapa Paulus mengatakan dia tidak perlu malu karena Injil? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah, dunamis. Dunamis itu erat kaitannya dengan kuasa Allah yang memanggil orang percaya untuk menikmati keselamatan yang telah ia kerjakan melalui anaknya yang tunggal. Dunamis kata yang dipakai. Ayat 17 ini menarik sekali. Ini very powerful. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kata kebenaran dalam bahasa asli itu dikayo sune. Seperti seorang hakim ya yang menyatakan seorang terdakwa itu dibebaskan. Jadi itulah yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Kita dibebaskan dengan cara dia yang terhukum, bukan lagi setiap kita. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu kenapa Allah memilih media salib untuk sebagai sarana menebus kita dari dosa. Yang pertama, Yesus mati karena dosa-dosa kita, bukan karena dosanya dia. Ya, Yesus mati karena dosa-dosa kita, bukan karena dosanya Yesus atau kesalahan Yesus. Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah. Yang setuju katakan amin.
Yakin bahwa Yesus tidak bersalah? Yesus tidak berdosa? Ada ayatnya di Alkitab? Apa? Ada ayat-ayat? Ada. Mana? Ini kan basic banget, ini kan fundamental banget, ini kan keyakinan kita yang utama. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa, kita harus bisa membuktikan kebenarannya. Kita tahu bahwa tidak ada satupun tokoh di dunia ini, di kitab suci manapun yang tidak berdosa, hanya Yesus. Tokoh di Alkitab banyak yang luar biasa, tapi seluar biasa apapun mereka pernah melakukan kesalahan. Mereka punya banyak kekurangan, tapi hanya ada satu yang diceritakan oleh Alkitab yang luar biasa dan tidak ada kekurangan. Semua sifatnya itu bisa diteladani dan sempurna adanya. Bukan hanya bisa diteladani, tapi sempurna. Dalam semua hal, dalam hal kasihnya, iya. Kesetiaannya, iya. Penguasaan dirinya, iya. Dalam semua hal. Amin. Nah, sekarang kita buktikan ya. Ada nggak ayatnya? Ibrani 4 ayat 15. Sama-sama kita baca. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya. Nah, bahkan ada ayat di mana Yesus menantang, siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 8 ayat 46. Ya kan? Jangan Bapak Ibu lihat saya hebat banget ya, banyak sekali ayat hafalannya. 5 bulan saya hafal ini. Ya, Bapak Ibu terima enaknya aja. 5 bulan saya hafal ini. Iya kan, tidur saya ingat ini sampai gak bisa tidur. Makan saya ingat ini, bukan pacar yang saya ingat, makanya belum nikah saya. Gara-gara Bapak Ibu. Ayat ini saya hafal semua hanya untuk satu hari ini aja, besok saya lupakan. Daripada rontok rambut saya nanti. Iya kan? Sama-sama kita baca. Iya dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Yesus tidak berdosa. Tidak pernah dia melakukan kesalahan. Dan tidak ada orang yang bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Jadi Yesus mati untuk menebus dosa kita dengan cara dia disalibkan. Dan luar biasa dalam segala hal Yesus kita itu bisa diteladani. Ya kan, bahkan pada waktu dia disalibkan, kita bisa melihat ada sesuatu yang baik yang dia berikan bagi setiap kita untuk kita contoh. Ketika ada imam yang berkata begini, alah orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri tidak. Coba turun dari salib baru kami percaya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya turun dari salib, pak, terus saya naik lagi ke atas. Tapi kalau saya jadi Tuhan Yesus, nggak masuk Taman Eden kita, Taman Lawang. Nah selanjutnya, Yesus itu bangkit dari kematian. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian? Ya harus percayalah. Kalau nggak percaya nggak usah jadi Kristen. Iya. Ya nggak Kristen ya, bukan Kristen. Bukan Kristen. Iya kan? Iya. Aduh, nggak apa-apa jadi Islam Protestan aja. Bercanda. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Karya kebangkitan Yesus itu, Yesus dibangkitkan oleh siapa? Bapa atau dirinya sendiri? Hah? Kebangkitan Yesus itu karya Bapa atau karya Yesus? Ada yang bilang Bapa, ada yang Roh Kudus, ada yang bilang Yesus. Beda-beda kitab kita kayaknya memang. Soalnya sempat rame ini dalam dunia perdebatan para apologet. Ya kan? Jadi Yesus itu dibangkitkan atau membangkitkan? Bangkit sendiri. Dia yang mati, dia yang bangkit sendiri. Tahu-tahu dia bangun aja. Oke. Sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kan apa kata Alkitab, bukan apa kata Pendeta Robson. Kita buka Alkitabnya ya. Are you ready? Are you ready? Harus gitu mukanya. Kita buka pertama Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8. Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan
dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan kepada dia, yaitu Bapa. Yesus selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang yang diutus oleh Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi dia memohon dengan ratap tangis kepada Bapa yang bisa menyelamatkannya dari maut. Ini konteksnya Bapa ya, Bapa yang membangkitkan. Roh Kudus ada nggak? Ada. Ayatnya? Dari tadi Bapak Ibu ini kalau ditanya ada nggak? Ada. Apa? Iya. Pokoknya ada aja. Itu namanya teologi pokoknya. Pokoknya ada apa rupanya? Itu keyakinanku. Nggak bisa begitu berdiskusi apalagi berapologetika. Harus ada dasarnya, apa? Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 kita baca secara sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya bukan emosi, frustasi. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di sini yang bangkitkan Yesus siapa? Siapa? Ini rohnya siapa? Oke. Ya. Nggak apa-apa, suka-suka Bapak Ibu aja. Nanti Bapak Ibu lihat konteksnya, ini Roh Kudus ya. Ini Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apakah ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus membangkitkan dirinya? Nah, kita buka Alkitabnya. Ya. Nah, yang kita buka Al-Quran, betul. Yohanes pasal 2 ayat 19. Ini memang betul-betul sempoyongan saya hafal semua ayat ini. Gara-gara Kediri semua ini. Yuk 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Marah dong orang Yahudi. Kalau bahasa Manado begini, so saya nong anak wa ini, aduh. So gila. Ini 46 tahun dibangun, kok bisa-bisanya kamu bisa membangun kembali bait suci Allah ini dengan dalam waktu 3 hari. Tapi kan jelas konteksnya dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah di dirinya. Ayat next. Lalu kata orang Yahudi kepadanya 46, next lagi. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dalam konteks ini, ayat ini, Yesus menegaskan bahwa dia punya hak atau kuasa untuk membangkitkan dirinya. Bahwa dia akan membangkitkan dirinya. Jelas ya? Oh, masih kurang eksplisit Pak Pendeta, masih kurang ayatnya. Ada nggak lagi yang lainnya? Banyak kali. Bukannya banyak kali. Yohanes 10 ayat 18. Sama-sama yuk, 1, 2, 3 ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kematian Yesus bukan hanya karena dia menjelma menjadi manusia, tapi dia memberikan haknya, hak atas hidupnya sehingga dia bisa mati. Sebab kalau dia sekalipun telah menjelma menjadi manusia, tapi tidak memberikan hak atas hidupnya, bisa nggak dia dibunuh? Bisa nggak dia dibunuh? Nggak bisa. Aku berkuasa untuk memberikannya dan mengambilnya kembali. Artinya dia berkuasa untuk membangkitkan diri sendiri. Jadi kebangkitan Yesus itu karya Bapa atau karya Allah Tritunggal? Masih ada yang bilang Bapa. Jadi karya kebangkitan Yesus itu karya Bapa aja atau Allah Tritunggal? Allah Tritunggal. Nah kalau kita lihat Alkitab jelas nggak berbicara tentang bahwa Yesus bangkit dari kematian? Jelas nggak? Oh sangat jelas, very very clear. Very very clear. Ini ala India yang terakhir ini. Very very clear. Minimal ini ada 4 argumentasi yang Alkitab sajikan bagi setiap kita untuk meyakinkan kita bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Pertama, kubur kosong. Kubur kosong. Makanya ada lagu kan? Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Tapi kubur kosong itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena bisa aja dia dicuri mayatnya.
Ada argumentasi lain. Yang kedua, kain kafan ditinggalkan. Makin terang benderang. Karena kalau dicuri, ngapain tuh pencurinya ninggalin kain kafan, Pak? Kurang kerjaan, Pak. Hah? Kain kafan. Lucu-lucu memang orang Kediri ini. Ada yang begini. Udah itu ketawanya telat lagi. Ada masalah apa, Pak, di rumah? Jadi kain kafan ditinggalkan. Yang ketiga, para saksi mata. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Bagaimana Paulus itu membuktikan dengan begitu luar biasanya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ada berapa pasang mata yang menyaksikan Yesus yang bangkit? Ada berapa pasang mata? Ini saya lagi khotbah depan orang Kristen kan? 500 pasang mata. Ada 500 pasang mata. Yang terakhir siapa? Rasul Paulus. Ya, dia mengidentifikasi dirinya sebagai saksi terakhir dari Yesus yang bangkit ketika dia dalam perjalanan menuju Cirebon, ya. Iya, Gresik ya betul. Damsi Bapak Ibu, Damsi. Kok jadi Gresik? Aduh. Kisah Rasul pasal 9. Ya kan? Dia mengidentifikasi diri sebagai yang terakhir gitu loh. Menyaksikan Yesus yang bangkit. 500 bangsa mata. Dalam konteks PL, ya kan, 2-3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit itu bukan hanya 2-3 orang. Berapa orang? 500 pasang mata. Jadi artinya nggak ada ruang bagi kita untuk meragukan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Paulus ngomong, boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini tadi yang pertama kali yang tepuk tangan ini pasti orang GPDI. GPDI, gereja penuh dengan iman. Haleluya. Ya kan? Jadi ada begitu banyak sekali saksi dari Yesus yang bangkit. 500 pasang mata, bukan main-main. Jadi nggak ada ruang bagi kita sedikit pun untuk meragukan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ini, itu ala Manado. Yang keempat. Bukan 4. Yang keempat, para murid diubahkan. Tidak ada jawaban yang logis. Tidak ada jawaban yang jauh lebih logis untuk menjawab mengapa para murid bisa diubahkan selain karena Yesus bangkit dari kematian. Mereka adalah para pecundang, mereka adalah para penakut yang Petrus sok-sok jadi pahlawan. Sekali-kali hal itu tidak terjadi padamu. Ya kan? Nganapi mulu. Ya kan? Padahal nanti siapa yang meninggalkan Yesus? Berapa kali dia menyangkal Yesus? Yang 3 kali itu Petrus menyangkal atau yang berkokok? Oh, bersama-sama. Jadi waktu Petrus menyangkal 3 kali, ayam kokok juga 3 kali. Kok. Enggak, itu memang itu cara aman. Jadi yang 3 kali apanya? Dua-duanya. Biar aman kita. Demi keselamatan kita bersama. Petrus menyangkal, ya kan? Selain Petrus yang berkhianat siapa lagi? Yudas. Dari Yudas lah kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua ciuman itu romantis. Ada ciuman pengkhianatan. Jadi ciumannya Yudas itu nggak romantis. Najis tralala. Gak kebayang ya Tuhan kita dicium sama Yudas. Aduh Tuhan, lama ngoyamang. Ya kan? Nah, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, jadi tidak ada, ya, karena mereka semua takut kan sama tentara Romawi. Salah satunya adalah takut dibunuh. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka bukan hanya tidak takut ya untuk memberitakan Injil, tapi mereka tidak takut mati. Dan kita tahu tidak ada yang enak dari cara mati mereka, mengenaskan. Betul nggak? Kayak Petrus. Ya kan ketika mau disalibkan, dia meminta supaya dia request, jangan disalibkan seperti Tuanku, tapi terbalik. Kepala di kaki, kaki di kepala, kayak lagu Peter Pan. Kaki di kepala, kepala di kaki, kayak lagu Peter Pan. Itu yang dialami oleh Petrus. Dan ada yang dipancung, kayak Paulus itu kan dipancung kepalanya. Di Roma, di bawah pemerintahan Nero.
Iya kan, Nero waktu itu kejam sekali. Ya, misinya itu adalah membantu orang Kristen untuk melenyapkan nama Yesus dari muka bumi ini. Tapi yang ada hari ini, nama Yesus berkibar, nama Nero jadi nama anjing. Nero. Betul nggak ada nama anjing Nero kan, betul kan? Mar, orang Manado nggak boleh lagi sembarangan makan anjing, makan RW. Jangan toki-toki orang pe anjing, ya kan? Karena sudah ada larangannya. Tapi tetap kita makan karena enak. Ya kan? Jadi kita lihat bagaimana betapa mengerikannya para murid itu dibunuh. Mengerikan, mengenaskan cara mati mereka. Tetapi kita bisa pada akhirnya menyimpulkan tidak ada jawaban yang lebih logis untuk menjawab mengapa ya para murid bisa mengalami satu perubahan yang radikal selain karena Yesus bangkit dari kematian. Jadi saya rasa empat argumentasi itu cukup sekali kalau kita melihat Alkitab, mengapa kita yakin bahwa Yesus bangkit dari kematian. Nah, kita masuk kepada poin selanjutnya. Ini Pak, saya bisa minta waktu cukup banyak Pak ya? Oh, 1 jam lagi gitu maksudnya? Oh, boleh Pak. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya. 20 menit lagi Pak. Oh, lumayan. Alhamdulillah. Ya. Saya lanjut lagi Bapak Ibu. Ini terkait dengan yang kedua, poin yang kedua. Yesus satu-satunya juru selamat. Jadi Alkitab itu menegaskan kepada setiap kita, bahkan Yesus mengafirmasi kebenaran bahwa dia sebagai satu-satunya juru selamat. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu keyakinan orang Kristen berkisah hal-hal yang baik. Karena Yesus tidak dianggap sebagai penebus dosa, namun hanya sebagai orang yang memberikan teladan dalam hal kasih dan pengampunan. Maka Kristen progresif menolak Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya, tapi ada juga yang menerima, tapi pada umumnya menolak. Nah, ada kesaksian dari Brian Suwarta, ya Brian Suwarta yang kemarin rame itu, ya kan? Ya memang dia cukup fasih lah dalam berkomunikasi, ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar udah mendengarkan Brian Suwarta yang ganteng itu loh, yang gantengnya 11-12 dengan saya lah, ya. Kata Bapak Ibu nggak menerima banget kayaknya. Kesaksian Brian Suwarta bahwa dalam Kristen itu ada 8 jenis keselamatan. Lalu dia bertanya sama dosennya. Jadi ternyata dia pernah sekolah teologi ya, tapi nggak tahu kita di mana sekolah teologinya dia nih. Ya, lalu ditanya sama Brian, dari 8 itu mana yang benar? Terus jawaban dosennya begini yang menginspirasi dia. Lalu dosennya berkata, tidak penting apa yang benar menurut saya, tapi apa yang terpenting adalah apa yang benar menurut Anda. Ferguson, kebenaran itu nggak bisa relatif, nggak bisa subjektif, harus objektif. Amin. Benar menurut Alkitab, benar menurut apa kata Yesus, betul nggak? Bukan apa kata kita. Sementara Alkitab aja udah jelas-jelas menyatakan sebuah kebenaran, masih beda-beda kita semuanya ini, makanya banyak gereja. Apalagi kalau sampai pada titik ya kebenaran itu bisa diformulasikan oleh semua gereja, semua orang, mati kita lah. Baptisan aja beda-beda, ada yang pakai bendera, ada yang pakai pasir, ada yang pakai ditenggelamkan, ada yang katanya kayak dicelupkan seperti teh celup, kan beda-beda. Nah, kita ribut dengan kita sibuk dengan mekanisme, sibuk dengan cara, Pak. Nggak pernah kita persoalkan substansinya. Lambang dari baptisan itu adalah pertobatan. Untuk apa kita dibaptis 10 kali, Pak? Tapi kalau nggak bertobat, Pak, nggak ada yang amin. Iya, kayak sunat masih dipersoalkan harus sunat. Kalau nggak sunat kita nggak bisa selamat. Di mana ayatnya Ferguson ada, Pak? Di perjanjian baru secara khusus. Ini kan disunat pun 8 kali. Kalau nggak sungguh-sungguh percaya tetap nggak selamat. Sampai habis kote itu DP tola-tola. Tola-tola. Sampai habis kote itu DP tola-tola. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Sampai di mana tadi ya? Hah? Enggak, bukan tola-tola sebelumnya. Aduh, jadi lupa loh saya. Serius, apa tadi ya? Sunat, ya. Bukan sunat Bapak Ibu sebelumnya. Jadi,
Ya kan? Jadi kita nggak usahlah terlalu meributkan hal yang minor, ya. Tapi marilah kita bersatu untuk mengkumandangkan, memproklamirkan apa yang mayor, bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya Kristen tapi menolak hal ini, kita harus tolak dong dengan tegas. Jangan abu-abu, amin. Amin. Iya dong. Yesus pernah bertanya, ini jawabannya dalam Matius pasal 16. Menurut orang siapakah aku? Apa katanya? Ketika Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku? Ada yang bilang, oh belum Bapak Ibu. Kata orang, apa kata orang, bukan apa katamu. Elia, Yeremia, Yohanes Pembaptis. Masuk lebih dalam, menurut kamu siapakah aku? You are the Messiah, the Son of the Living God. Ya kan? Pakai bahasa Inggris dikit ya kan, biar kelihatan keren. Meskipun udah 3 bulan saya hafal. You are the Messiah, the Son of the Living God. Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi gereja itu harus dibangun atas dasar pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Iya, kalau orang mengaku dirinya Kristen harus mengakui itu. Nggak bisa enggak, amin. Kalau nggak mengakui jangan jadi Kristen, terserah mau jadi Kristen nggak terserah. Nah pasal yang ke-17, Yesus menunjukkan keilahiannya. Pasal 16, Yesus menegaskan pengakuan akan keilahiannya. Ya, pasal 17 itu pembuktian dari keilahiannya. Adanya Elia dan Musa pada waktu itu. Jadi orang Kristen ditandai dengan keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Dia yang maha tinggi, dia adalah hakim. Jangan sampai kita kalah sama setan. Di Matius pasal 8, di Gadara, ada orang yang kerasukan ketika ketemu Yesus, apa katanya? Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Pasti orang pelutut itu totofore. Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Totofore itu bergoyang-goyang maksudnya. Iya kan? Ya, jadi kalau sampai ada pendeta yang menolak Yesus itu Allah, anak Allah yang maha tinggi, hakim, setara dengan Bapa, kalah dengan setan. Halo? Jadi setan aja mengakui. Jadi dalam hal ini kita bukan hanya tegas, keras. Karena ini fondasi dari iman kekristenan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin? Iya dong. Ya, Yesus itu Allah. Allah Pak Pendeta, Yesus sendiri gak pernah ngomong bahwa dia Allah secara langsung dan sembahlah aku. Coba Bapak Ibu bisa buktikan? Ada nggak di ayat di Alkitab mengatakan di mana dikatakan Yesus, aku Allah, sembahlah aku. Ada? Nggak ada kan? Ngoni kok yang buat Yesus itu jadi Allah. Betul nggak? Karena nggak ada ayatnya berarti Yesus bukan Allah kan? Hah? Tetap Allah ya? Oke. Pokoknya ya. Oke. Oh, Tante jawaban memang luar biasa. Mantap Tante. Yesus itu adalah Allah. Meskipun tidak ada ayat yang eksplisit menunjukkan, Yesus mengatakan secara langsung bahwa akulah Allah dan sembahlah aku. Cara untuk mengetahui bahwa dia Allah itu bukan hanya seperti itu, banyak sekali caranya. Misalnya Markus pasal 2 ayat 7-10. Yesus mengampuni dosa. Orang Yahudi menjadi marah karena Yesus mengampuni dosa. Karena mengampuni dosa itu pekerjaan siapa? Pendeta, ya betul. Pekerjaan siapa? Ya, siapapun manusia tidak berkuasa untuk mengampuni dosa, hanya Allah. Amin. Nah, Yesus mengafirmasi keilahiannya, kealahannya secara tidak langsung dengan dia mengampuni dosa. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 28, boleh tampilkan ayatnya. Ketika Thomas tidak yakin Yesus bangkit, dia ragu. Ya, dia ragu, skeptis dia, meragukan Yesus itu bangkit. Sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak lihat langsung menjamah lambungnya sama tangannya. Sekali-kali aku tidak percaya. Lalu Yesus menampakkan diri, ngomong. Terus si Thomas berkata apa? Hokriusmu, kai hoteusmu. Ini bukan bahasa roh, bahasa Yunani, Pak. Ya, mantap sekali bahasa roh, Pak Robson Samosir. Ini kan hokriusmu, kai hoteusmu, bahasa Yunani. Ya Tuhanku, ya Allahku, hokriusmu, kai hoteusmu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan
Allahku. Ini juga merupakan cara untuk kita membuktikan keilahian Yesus. Nah karena dia Allah, dia tidak menolak pengakuan ini, penyembahan ini. Dia tidak menolak. Emangnya ada yang pernah disembah sebagai Allah lalu menolak? Ada dong. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Kisah Rasul pasal 14. Di Ikonium dan Derbe, Paulus dan Barnabas melakukan banyak mujizat. Orang takjub lalu menyembah mereka. Satu sebagai dewa Zeus, satu lagi sebagai dewa Hermes. Ini dewa ya Bapak Ibu, ibu-ibu ya, bukan tas. Ih, Alkitabiah berarti dewa. Pak, nanti lapor sama suaminya. Kata Pak Pendeta Uson itu ya Hermes, itu ya Alkitabiah. Mana ngana pay kredit? Kartu kredit. Dewa. Ya, satu sebagai dewa Zeus, satu lagi dewa Hermes. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengoyakkan bajunya. Karena mereka bukan Allah. Di pasal yang ke-10 kisah para rasul, Petrus disembah oleh Cornelius. Punya jawaban yang sama. Jangan, aku ini manusia, aku ini pelayan, aku hamba Tuhan. Dia menolak. Karena memang dia bukan Tuhan. Lalu di kitab Wahyu, di pasal 22 kalau saya tidak salah. Malaikat itu disembah oleh Yohanes. Ya, malaikat disembah oleh Yohanes. Tadi di kisah Rasul 10, Petrus disembah oleh Cornelius. Kalau di pasal 22, malaikat disembah oleh Yohanes. Karena telah menyingkapkan semua kejadian yang akan datang. Lalu tersungkurlah Yohanes menyembah malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Tapi kalau Yesus berbeda. Dia tidak menolak pengakuan Thomas, penyembahan Thomas. Karena apa? Karena dia Allah. Kalau dia tidak Allah, dia tidak menolak, dia menghujat Allah. Tapi ada yang bilang begini, pernah dengar nama Ahmed Deedat? Ahmed Deedat. Ya, itu apologet tetangga tapi sudah mati. Karena terlalu banyak menghujat Roh Kudus. Pernah dengar nama Zakir Naik? Itu kurang lebih sama. Jadi iya, dia bilang itu bukan pengakuan akan kealahan Yesus. Dia tak kaget. Kaget dia. Kayak orang Indonesia misalnya, ya kan lagi dikagetkan, ayam. Tak kaget. Atau seperti orang Amerika, oh my God. Nah, itu jadi terkaget dia. Nah, pertanyaannya, apakah benar bahwa Thomas itu lebih kekaget? Jawabannya ada dua. Mau serius atau yang canda? Dua-duanya, Bapak Ibu luar biasa memang ya. Tidak mau ketinggalan ya. Kayak generasi Z sama Alpha. Ya, yang pertama yang serius, tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Ya, itu sebuah penghujatan terhadap Allah. Jadi kalau Yesus bukan Allah, Thomas itu berdosa ketika menganggap Yesus, menyebut Yesus sebagai Allah dengan menyembah dia. Yang kedua, kalau mau dibilang itu adalah kagetnya telat. Jadi ini kan Yesus sudah datang dimasuk, ngomong. Terus baru kaget si Thomas, Tuhan Yesus. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, dari tadi harusnya ngana telat, kaget dari tadi. Siapa ngana baru sekarang kaget? Bisa tangkap ya Bapak Ibu ya? Bisa tangkap ya? Oke, Yohanes 8 ayat 24, boleh tampilkan ayatnya. Yohanes 8 ayat 24. Ini bukti dari keilahian Yesus bahwa dia adalah Allah. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus secara langsung sedang mengidentifikasi bahwa dia adalah Allah. Dia mengampuni dosa. Kalau kita nggak percaya kepada Yesus, kita akan mati. Karena hanya dia yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Sorry Bapak Ibu. Apakah Yesus itu kekal? Apakah kita mengakui praeksistensi Tuhan Yesus? Kita bisa melihat banyak sekali penampakan Allah ya, teofani dalam perjanjian lama ya. Dia menampakkan diri kepada Abraham, kepada Hagar, kepada Musa, kepada Gideon, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ada banyak penampakan Allah dengan berbagai macam bentuknya. Nah, coba kita buka Yohanes pasal yang Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah kata aku telah ada dalam bahasa Yunani, ego emi. Dalam tensis kala kini atau present. Artinya
Tidak pernah ada waktu di mana Yesus tidak ada. Tidak pernah ada masa di mana Yesus tidak ada. Artinya dia kekal. Nah, sebenarnya kan kalau kita tidak menerima kekekalan Yesus, aneh pernyataan Tuhan Yesus, betul enggak? Karena jarak Yesus dengan Abraham berapa tahun? 2000 tahun. Kan aneh kan? Kan nggak mungkin Abraham yang mengunjungi Yesus. Pasti Yesus yang mengunjungi Abraham dalam konteks PL. Ayat 57, Yesus dianggap gila. Kenapa? Karena umurnya belum sampai 50 tahun kok, Dek. Hah? So mengklaim dia sudah ada sebelum Abraham ada. Belum sampai 50 tahun. Nah ayat 56. Nah ini dia menarik ini Bapak Ibu. Ayat 56. Ini mengafirmasi bahwa Yesus itu kekal adanya. Ya, kita mengakui praeksistensi Tuhan Yesus dan kekekalan Tuhan Yesus. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia DP pertanyaan. Kapan Abraham melihat Yesus? Kan itu kan? Dalam Kejadian pasal 18 ada 3 orang di Tarbantin ya, bukan Tamrin, Tarbantin. Tamrin itu mall di Jakarta. Tarbantin di Mamre. Ya, ada 3 orang yang menampakkan diri. 2 lagi malaikat, 1 lagi Tuhan Yesus. Ya kan? 2 lagi pergi ke rumah Lot untuk menjungkir balikkan, menyelamatkan Lot sebelum dijungkir balikkan. Ya kan? Pasal 19 itu ngobrol-ngobrol, ya negosiasi Abraham. Bagaimana kalau ada 10 orang? Ada nggak 10 orang? Nggak sampai. Akhirnya di bumi hanguskan. Ya, jadi kapan Abraham telah melihat hari Yesus dan ia bersukacita? Di Kejadian 18. Di Kejadian 18 itu apa peristiwanya? Pertama dikasih tahu bahwa dia akan punya anak. Namanya Ismail, ya betul. Ishak. Oh Ishak ya? Oke, Ismail ya. Oke. Ishak, ya kan? Yang dia dapatkan di usia berapa? 100 tahun. Tapi berapa lama dia menantikan untuk Ishak hadir? 25 tahun. Janji itu dinyatakan umur 75 tahun. Sudah lama dia punya anak, tiba-tiba ya kan Tuhan minta anaknya dikorbankan. Yang dikorbankan siapa? Domba. Tapi kalau di antara kedua itu siapa yang dipersembahkan? Yang Tuhan minta? Ishak. Iya kan? Ishak yang dikorbankan. Mudah nggak bagi Abraham untuk mempersembahkan Ishak? Ketika Tuhan perintah. Itu pergumulan yang tidak mudah. Ya kan? Bisa aja dalam hati Abraham begini pada waktu itu. Tuhan janganlah anakku, istriku aja Tuhan. So tua kotek dia Tuhan. Iya. So tua kotek dia Tuhan. Ya kan? Siapa kita punya anak? Satu-satunya di only one. Jadi Abraham ya terus yang kedua peristiwa bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tahu kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Karena banyak orang yang seperti ini. Ada 2 malaikat datang dalam rupa laki-laki. Itu pasti ganteng sekali kuat. Waduh, nggak mungkin bisa ya. Pasti ganteng. Ya rupa-rupa milik kita. 11 pasti. Nah, tapi kaum revisionis, kaum LGBT yang merevisi ulang makna sebuah teks tradisional, mereka mengatakan begini, itu bukan karena ada hubungan homoseksual Tuhan menghancurkan, tapi karena mereka melakukannya dengan paksaan atau pemerkosaan. Jadi kalau tidak dilakukan dengan paksa, ya itu nggak dianggap dosa. Masya Allah. Setuju nggak? Hah? Kenapa? Lagi-laginya pokoknya nggak setuju. Ya, pokoknya nggak setuju. Jelas itu karena apa? Karena pemerkosaan. Karena memang itu dosa homoseksual. Dari sejak awal udah jelas kok terang benerang, ya kan? Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saiful. Adam and Steve. Bukan Adam and Steve ya, Adam dan Hawa. Itu jelas sekali. Aneh-aneh memang orang sekarang ini. Nah, Kejadian pasal 19, ini menarik ya ayat 24. Kejadian 19 ayat 24. Apakah Yesus itu Yahweh? Halo? Apakah Yesus itu Yahweh? Yesus tidak Yahweh. Oh. Ada yang iya, ada yang tidak. Oh. Oke, coba kita lihat ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, darilah langit. Yesus Yahweh atau enggak? Yesus nama pribadi Allah atau Yahweh nama pribadi Allah atau enggak?
Kalau Yesus Allah berarti Yesus juga adalah Yahweh, karena nama Yahweh itu nama pribadi Allah. Nah, ini buktinya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang. Kata Tuhan huruf besar semua itu Yahweh dalam bahasa Ibrani. Atau diganti menjadi Adonai. Dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ulang sama Septuaginta itu Kurios. Ya, Kurios jadinya. Nah, kata Tuhan itu huruf besar semua, Yahweh. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Ada berapa Tuhan? Ada 2, Yahweh. Jadi Yesus lagi di bumi nih, lagi ngomong sama Abraham di Kejadian pasal 19. Lalu ada Tuhan juga di atas langit. Jadi ada Yahweh yang disematkan kepada 2 pribadi. Jadi nama Yahweh juga bisa disematkan kepada Yesus. Oh, kurang ayatnya Pak Pendeta. Yeremia 23 ayat 6. Yeremia 23 ayat 6. Yuk, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan, keadilan kita. Huruf besar semua. Yahweh, keadilan kita. Jadi jelas sekali bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar sehakikat dengan Bapa, tetapi dia juga adalah setara dengan Bapa. Setuju Yesus setara? Setuju Yesus setara dengan Bapa? Atau Yesus bukan Allah? Hah? Allah bisa mati? Nggak bisa mati. Kalau begitu Yesus bukan Allah karena dia mati. Oh, Yesus itu nggak bisa mati, ya kan? Dia adalah Allah, tapi supaya dia bisa mati, dia menjelma menjadi manusia. Dan bukan hanya itu, seperti Yohanes 10 ayat 18 tadi ya, dia memberikan hak atas hidupnya sehingga dia bisa mati. Yesus itu setara dengan Bapa. Tapi bagaimana dengan ayat Yohanes 14 ayat 28? Bapa lebih besar daripada aku. Yesus sendiri yang ngomong, Bapa lebih besar daripada aku. Jadi nggak setara Pak Pendeta. Yohanes 5, ya kan, ayat Yohanes 5 ayat 30. Ya kan? Di sana ditegaskan oleh Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi Yesus setara dengan Bapa atau tidak? Tetap setara. Oh, hebat memang, keyakinan kita nggak tergoyahkan. Ini baru Pentakosta. Masalah jawaban itu nomor ke-36. Yang penting setara dulu. Gini Bapak Ibu, jawabnya sederhana sekali. Itu dalam konteks ketika Yesus berinkarnasi. Dalam konteks ekonomi, oikos nomos, ya. Dalam konteks fungsi, ya, jabatan, bukan dalam konteks hakikat atau ontologi. Yesus itu setara dengan Bapa. Tapi dalam konteks ketika dia berinkarnasi, ya, dia menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang tidak harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, ya kan, hamba, ya, memperlukan dirinya sebagai keset. Tahu keset? Meskipun dihina, dicaci maki, tetap welcome. Yesus perlakukan dirinya seperti itu. Jadi dalam konteks waktu dia berinkarnasi itu udah jelas sekali. Tapi kan Yesus menyebut Bapa itu sebagai Allahnya. Kepada aku belum ke Allahmu, ke Allahku, Bapamu, Bapakku. Tuh kan, berarti Yesus bukan Allah. Yang Allah itu Bapa. Karena Yesus sendiri menyebut Bapa itu sebagai Allah. Nah, ada nggak Yesus pernah dikatakan sebagai Allah oleh Bapa? Ada nggak ayatnya? Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. 5 menit Pak Robson. 5 menit lagi Bapak Ibu. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, iya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Yang berkata siapa? Yang berkata Bapa. Kepada siapa dia berkata? Kepada anak Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Bapa? Tahtamu ya Allah. Jadi Bapa menyebut Yesus Allah enggak? Ada enggak ayatnya? Jelas kan? Jadi Yesus dan Bapa itu setara. Ayat yang terakhir. Ini terakhir. Ini benar-benar terakhir. Tapi yang terakhir ini 2 jam. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Yesus bukan hanya menegaskan bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Bahkan dia menegaskan dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Ayat 17, Father glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan kumiliki sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada.
Bahkan dia mengklaim bahwa dia punya kemuliaan yang sama seperti Bapa di hadiratnya. Kalau Yesus bukan Allah, dia menghujat Allah ketika dia menyamakan bahwa dia punya kemuliaan yang sama dengan Bapa. Tapi kita tahu bahwa benar adanya Yesus itu adalah Allah dengan banyak pembuktian. Sehingga semua sifat-sifat Allah ada pada Yesus. Kemuliaan Allah ada pada Yesus. Keagungan Allah semuanya ada pada Yesus. Kesimpulan. Bapak Ibu udah lapar? Udah ya? Ya. Tenang, habis ini kita makan. Ini kan di rumah masing-masing. Kesimpulan. Kristen progresif tidak bisa digolongkan sebagai Kristen sejati karena telah melenceng dari keyakinan utama. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Alkitab adalah firman Allah dan Allah itu Tritunggal adanya. Ini adalah keyakinan yang sangat fundamental dalam kekristenan. Setiap orang yang mengaku dirinya Kristen tidak boleh mengabaikan atau menyangkalinya. Ketiga, doktrin itu bukan hanya bersifat teologis tetapi historis karena diwariskan dari turun-temurun. Kristen progresif telah meyakini dan mengajarkan Yesus yang palsu dan Injil yang palsu. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan gereja harus bersikap tegas terhadap yang namanya kesesatan. Kalau nggak salah 2 Korintus 11 ayat 4, 3 dan 4. Paulus berkata hati-hati dengan Injil yang lain, Yesus yang lain. Paulus marah sekali ketika ada orang Galatia yang menambahkan pada Yesus untuk selamat. Gak cukup hanya percaya Yesus, harus disunat, harus melestarikan tradisi Yahudi, harus melakukan hukum Taurat. Apa kata Paulus dalam Galatia 1 ayat 6-10? Anatema, anatema 2 kali. Ayat 8 dan 9. Dikatakan sekalipun ada malaikat yang menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang kami sampaikan, anatema, terkutuklah dia. Jadi dalam konteks keselamatan cukup hanya dengan percaya Yesus. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Martin Luther, sola fide, sola scriptura, sola gracia, sola ria. Itu restoran. Solus Christus, soli Deo gloria. Jadi hanya karena iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi kita harus memproklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.